Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak harapkan kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, apalagi dalam pandemi corona ini. Sebelum mulai pelajaran awal nih bagi kelas 10 ya. Kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena walaupun dalam keadaan kondisi yang pandemi corona ini banyak keterbatasan ya, seperti kita belajar jarak jauh ini karena keterbatasan ya, tapi tetap masih bisa bertatap muka ya, walaupun secara virtual atau pembelajaran jarak jauh ya, sehingga kita bisa tetap menyelesaikan pembelajaran kita, yaitu pelajaran perbankan dasar. Ya, anak-anakku sekalian, langsung aja pada kesempatan ini kita mempelajari kompetensi dasar mengenai pengetahuan 31, yaitu memahami sejarah perbankan di Indonesia ya, dan keterampilannya 4.1 yaitu tentang menyajikan sejarah perbankan Indonesia. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan. Tadi pengetahuannya memahami sejarah perbankan Indonesia dan keterampilannya ya menyajikan sejarah perbankan Indonesia. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi pada pengetahuan ini yaitu ada 4 yang harus kalian capai. Yang pertama ya 3.1.1 ya, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian perbankan ya. Kemudian 3.1.2 siswa dapat menjelaskan kegiatan bank. Kemudian 3.1.3 siswa dapat menjelaskan sejarah perbankan ya. Kemudian 3.1.3.4 siswa dapat menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi ya pada pengetahuan. Nah, sekarang indikator pencapaian kompetensi pada keterampilan itu ada 2. Yang pertama 4.1.1 siswa dapat menyajikan pengertian perbankan. Yang keduanya 4.1.2 siswa dapat menyajikan sejarah perbankan Indonesia. Jadi dapat menyajikan ya. Kamu bisa menyajikan tentang pengertian perbankan dan sejarah perbankan Indonesia. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran perbankan kita ini? Ya, tentu saja ada tujuannya. Tujuannya tak lain adalah agar kalian dapat memahami dan menyajikan pengertian perbankan, kegiatan bank, sejarah perbankan, dan sejarah perbankan di Indonesia. Ya, itu. Jadi ada 4 hal. Ulangi lagi, pengertian perbankan, kegiatan perbankan, sejarah perbankan, dan sejarah perbankan di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian perbankan. Ya, pengertian perbankan, kegiatan perbankan, dan sejarah perbankan. Yang pertama, pengertian perbankan dulu. Nah, pengertian perbankan ya, untuk pelajaran perbankan dasar ya, ini ada slide-nya, pengertian perbankan dan sejarah perbankan. Ya. Kita lihat pengertian bank. Pengertian bank tentu saja yang harus kita pelajari, yang utama kamu harus tahu dulu arti kata bank berasal dari bahasa apa dan kata apa. Yaitu bank berasal dari kata bangko. Bangko yaitu bahasa Yunani yang artinya meja. Ya, artinya meja. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Itu adalah pengertian bank secara umum. Ya, oke. Kemudian kita juga akan lihat pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ya, jadi kita menyebutnya di sini adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Apa bank itu? Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ya, itu adalah pengertian bank. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, kita harus tahu kegiatan bank. Ya, kegiatan bank, apa saja kegiatan bank itu? Kegiatan bank ini Bapak contohkan dalam diagram. Ya, dalam diagram di sini kita lihat ada bank. Kegiatan bank itu ada 3. Yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, yang ketiga memberikan jasa-jasa bank lainnya. Ya, artinya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian salurkan dana kepada masyarakat, artinya dipinjamkan, dan juga bank memberikan jasa-jasa bank lainnya. Oke, menghimpun dana dari masyarakat apa saja? Dalam bentuk apa? Ya, uang dari masyarakat dihimpun oleh bank. Dalam bentuk misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito. Ya, kemudian dikumpulkan oleh bank, disalurkan. Nah, disalurkan ini untuk apa saja? Disalurkan untuk kredit, dipinjamkan kepada pihak lain. Ya, kreditnya apa saja? Kredit investasi, kredit modal kerja, kredit produktif, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kemudian, kegiatan yang ketiga memberikan jasa-jasa bank lainnya. Ada jasa bank lainnya selain menghimpun dana dan menyalurkan dana. Apa aja jasanya? Nah, sekarang transfer. Ya. Bank memudahkan pengguna jasa bank untuk melakukan transfer atau clearing, inkaso, letter of credit, bank garansi, bank card, ada safe deposit box, SDB, dan lain-lain. Ini adalah jasa-jasa bank. Ya, mungkin kalian yang paham itu transfer, baik transfer lewat ATM dan sebagainya. Ya, nah itu adalah kegiatan bank. Oke, jadi pada intinya kegiatan bank itu ada berapa? Ada 3. Ya, ingat lagi, 1 menghimpun dana, 2 menyalurkan dana, dan 3 memberikan jasa-jasa bank lainnya. Berikutnya, anak-anakku sekalian, oke. Sekarang kalian sudah tahu arti kata bank berasal dari kata apa saja dan bahasa apa, dan sudah mengerti juga pengertian perbankan dan memahami kegiatan perbankan. Nah, sekarang kita harus juga mempelajari tadi sesuai dengan tujuan kita, sejarah perbankan. Ya, sejarah perbankan itu dimulai dari apa? Dari zaman Babilonia, ya. Kemudian nyambung ke zaman Yunani dan kemudian nyambung ke zaman Romawi. Jadi dimulai awal mula sejarah perbankan dari zaman Babilonia. Ya. Kemudian berkembang di daratan Eropa. Di daratan Eropa berkembang, ya, yaitu dengan terbentuknya bank di tahun 1171, yaitu terbentuklah Bank Venesia. Kemudian berkembang lagi lama, terbentuk juga di tahun 1320, yaitu terbentuk Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Ya, Genoa itu di Italia, ya, Barcelona di Spain atau Spanyol. Ya. Kemudian kan kita tahu bahwa Eropa itu adalah hampir seluruh dunia dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, ini yang kemudian menjadi bank itu ada di seluruh dunia. Kenapa? Karena orang Eropa menjajah seluruh dunia. Sehingga juga, ya, kita ketahui karena bangsa Eropa menjajah dunia, otomatis Indonesia pun dijajah sama orang Belanda. Ya, Belanda berarti Eropa, gitu kan? Nah, sehingga terbentuklah bank, ya, termasuk juga di Indonesia. Nah, sejarah perbankan
Itu di Indonesia kita bagi menjadi dua. Ya, menjadi dua, yaitu dua tahap. Yang pertama, ada zaman penjajahan, yang kedua zaman kemerdekaan. Itu sejarah perbankan di Indonesia. Ya, jadi sejarah perbankan Indonesia ada dua, yaitu pertama zaman penjajahan, yang kedua zaman kemerdekaan. Ya, zaman penjajahan nih, terbentuk beberapa bank, ya, di zaman penjajahan itu milik pemerintah Hindia Belanda. Ya, karena zaman penjajahan masih milik Hindia Belanda. Contohnya ya seperti contoh ya bank milik pemerintah Hindia Belanda ada The Javasi NV. The Javasi NV, kemudian yang kedua The Postpoort Bank, yang ketiga Hof and Spar Bank, kemudian yang keempat The Agemenophox Credit Bank, yang kelima Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM, kemudian yang keenam Nationale Handelsbank atau NHB, yang ketujuh The Eskomto Bank NP. Ini adalah bank-bank milik pemerintah Belanda ketika zaman penjajahan. Jadi ini ya bukan milik Indonesia tapi milik Hindia Belanda. Tapi juga setelah zaman penjajahan itu tidak hanya Belanda Indonesia, tapi juga ada penjajahan Belanda ya, penjajahan Jepang ya. Ada juga akhirnya karena Jepang ada di Indonesia, ada bank milik pribumi, milik Cina, milik Jepang dan Eropa. Apa saja bank-bank yang ada ketika zaman penjajahan Jepang atau era setelah Belanda? Yang pertama ada NP, Netherlands Indische Spaar and Deposito Bank. Ini masih Belanda nih, masih punya Belanda ya. Kemudian Bank Nasional Indonesia, ini bank milik pribumi. Sudah mulai ada tuh Bank Nasional Indonesia. Kemudian Bank Abuan Saudagar, ini milik Indonesia. Kemudian ada NP Bank Bumi, ya, Bank Indonesia. Sudah ada Indonesia milik pribumi. Kemudian ada The Charter Bank of India. Ternyata India punya bank waktu dulu Indonesia. The Yokohama Species Bank, ya, ini bank Jepang. The Matsui Bank, ya, ini. Ada The Bank of China, berarti bank Cina. Ada Batavia Bank, ya, Batavia Bank atau Bank Batavia. Mungkin kalau sekarang menjadi Bank DKI. Ya. Nah, itu adalah sejarah perbankan di Indonesia. Zaman penjajahan, baik zaman Hindia Belanda maupun setelah pemerintahan Hindia Belanda ya beralih ke Jepang. Nah, ini ada contoh, salah satu contoh gedung The Javasi NP ya, zaman Belanda. Ini bank zaman Belanda, kan tadi disebutin Bapak ada The Javasi NP ya, zaman Belanda. Sekarang ya gedung ini masih ada tapi menjadi Museum Bank Indonesia di Kota Tua Jakarta. Nih ya gambarnya. Ya, jadi kalau kamu datang ke Kota Tua, kamu bisa melihat di sana ada gedung The Javasi NP Bank zaman Belanda. Oke, berikutnya anak-anak sekalian. Zaman kemerdekaan. Tadi zaman Belanda, penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan tentu saja di sini ya banyak bank Belanda yang menjadi bank milik Indonesia karena sudah merdeka ya, menjadi otomatis menjadi milik Indonesia ya, diubah. Tentu saja ya bank-bank ini masih zaman kemerdekaan nih ya. Yang pertama NP Netherlands Indische Spaar and Deposito Bank, saat ini Bank OCBC NISP. Nah, ini dulunya Netherlands Indische Spaar and Deposito Bank. Panjang banget ya. Ini menjadi OCBC NISP. Didirikan 4 April 41 dengan kantor pusat di Bandung. Kemudian Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 46 yang sekarang menjadi dikenal dengan Bank BNI atau BNI 46. Kemudian Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan tanggal 22 Februari 46. Ya, bank ini berasal dari The Agemenophox Credit Bank atau Siomin Ginko. Ya, zaman Belanda dan zaman Jepang menjadi BRI. Kemudian ada Bank Surakarta Maskapai Ade Makmur, MAI, tahun 1945 di Solo. Ya.
Kemudian Bank Indonesia di Palembang tahun 46, Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 46 di Medan, Indonesian Banking Corporation tahun 47 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. NP Bank Sulawesi di Manado tahun 46. Bank Dagang Indonesia NP di Samarinda tahun 50, kemudian menjadi merger menjadi Bank Pasifik. Bank Timur NP di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA pada tahun 49. Ya. Nah, itu adalah bank dari zaman kemerdekaan. Nah, kemudian bank pemerintahnya, ya, kemudian tuh masih ada tadi itu jam kemerdekaan masih ada swasta, tapi bank pemerintahnya sekarang. Bank pemerintahnya Bank Negara Indonesia 46, BNI sekarang menjadi BNI 46. BTN, Bank Tabungan Negara, ya sekarang masih ada nih. Bank Sentral, ya. Itu bank sentral apa? The Japanese Bank atau Bank Sentral, tadi Bank Belanda, menjadi Bank Indonesia sekarang, namanya Bank Indonesia, Bank Sentral. Pusatnya Bank Indonesia. Kemudian Bank Dagang Negara Indonesia BDN, ya dulunya Eskomto Bank. Kemudian Bank Pembangunan Indonesia Bapindo, ya menjadi Bank Industri Negara, ya. Nah, kemudian bank itu tidak hanya selesai sampai di situ. Itu kan zaman sejarah perbankan di dunia, zaman kemerdekaan, zaman Belanda, zaman kemerdekaan, ya. Dan sekarang pun ada sampai saat ini, ya. Seperti ada Bank Mandiri, itu merger beberapa bank dagang negara, Bank Bapindo itu merger, ya. Dan akhirnya bank sampai yang kalian lihat seperti ini, seperti ya yang ada sekarang, yang sudah benar-benar teknologinya sangat maju sekali. Itu adalah berasal dari sejarah, ya. Nah, itulah sejarah perbankan pada umumnya, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tentang materi pembelajaran jarak jauh sejarah perbankan ini bisa kalian pahami, bisa kalian cermati, ya. Nanti modulnya bisa nanti ada modul di Bapak, ya, dapat kamu unduh di masing ruang kelas maya. Nanti ada kelas maya atau Google Classroom, ya. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan di Google Classroom tersebut, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Yang paling utama di pandemi ini, Bapak harap kamu tetap pakai masker, kemudian jaga jarak, social distancing, ya. Jangan kemana-mana, tetap stay at home, ya. Kalau tidak penting-penting banget, buat apa sih? Buat menjaga, ya, supaya kita tidak terkena COVID-19, ya. Itu saja. Mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang dapat dipahami, ya, dapat ditanyakan langsung pada Bapak. Terima kasih, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.